Mulai ya. Selamat pagi anak-anak. Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, gimana pelajaran ini kita akan mulai segera hadir dan harap tenang. Nah, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Gabriela, tolong pimpin doanya, Nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Gabriela Manurung, Hadir, Pak. Gisela Ratna Indriani, Hadir, Pak. Yunita Yulianti, Hadir, Pak. oke, baiklah, Bapak semua hadir. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan pelajaran yang sebelumnya telah kita pelajari yaitu tentang ekosistem. Ya, kita ketahui bahwa ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk yaitu oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, itulah ilmu yang kita pelajari di ekosistem. Nah, di sini terdapat kerusakan ekosistem ya. Ada pencemaran air dikarenakan pembuangan sampah sembarangan pada contoh yang pertama ini. Ya, kalau yang ini kan, air ini kan sebagai bahan pokok kita yang sering kita manfaatkan. Ya, seperti untuk mandi, minum, nyuci. Nah, jika air telah tercemar kayak gini, sangat rugi, sangat buruk bagi kehidupan. Nah, juga pencemaran ini karena pembuangan sembarangan bisa berdampak buruk bagi lingkungan kita dan terjadi bencana alam. Dan begitu juga pada pembakaran hutan sembarangan ini. Nah, di mana kita kan membutuhkan oksigen, udara segar. Nah, tumbuhan ini kan akan menciptakan oksigen dan tumbuhan. Nah, jika oksigen ini terjadi pembakaran hutan sembarangan, nah kita tidak bisa menghirup oksigen udara segar lagi, dan bahkan yang sangat merugikannya pada kehidupan bagi kita semua juga, dan binatang-binatang tidak mempunyai tempat tinggal lagi karena hutannya telah habis dibakar. Nah, Bapak, tujuan pelajaran pada hari ini itu pertama, peserta didik harus mengetahui pengertian ekosistem. Kedua, peserta didik harus mengetahui peran dalam ekosistem. Yang ketiga, peserta didik harus mengetahui komponen peran dalam ekosistem. Nah, Bapak akan membagikan EKPD bagi kalian. Silakan kalian pelajari dan kalian kerjakan. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang pengertian ekosistem ini ya. Nah, seperti kita ketahui, ekosistem itu kan sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak pisahkan antara makhluk hidup dan lingkungan. Nah, ilmu yang mempelajari ekosistem ini disebut ekologi. Nah, ekosistem itu ialah suatu yang terbentuk adanya
Jadi kita tahu bahwa komponen biotik dan abiotik itu adalah juga terlibat dengan ekosistem. Nah, komponen ini tentunya mempengaruhi, contohnya hewan, air, antar makhluk hidup, dan antar makhluk hidup. Nah, dalam suatu hamparan atau kawasan, misalnya dengan hutan, kolam, danau, dan lain-lain yang terjadi berinteraksi antar komponen antibiotik seperti komponen abiotik dan biotik. Nah, di mana tumbuhan ini tersebut menjadi sumber makanan bagi hewan dan tumbuhan. Nah, seterusnya peristiwa tersebut akan merupakan suatu yang terbentuk hubungan timbal balik yang secara teratur menjadi satu kesatuan organisme. Nah, pada pada ekosistem ini kan terdapat komponen abiotik dan biotik. Nah, saya akan menjelaskan komponen abiotik. Nah, komponen biotik itu adalah komponen ekosistem yang terlibat pada benda mati. Yaitu seperti tanah, pertama seperti tanah, air, udara, cahaya, matahari, dan suhu temperatur. Nah, ya, Bapak akan menjelaskan satu persatu dengan yang ini dulu. Nah, pada tanah itu kan, yaitu sifat-sifat tanah yang berperan dalam ekosistem yang meliputi tekstur, kematangan, dan kemampuan memahami air. Nah, pada air juga, itu persediaan air di permukaan tanah akan mempengaruhi kehidupan tumbuhan dan hewan. Yang penting pada air yaitu mempengaruhi kehidupan makhluk hidup dan suhu air, mineral, dan kadar air, salinitas air, dan penguapan dalam kedalaman air. Nah, yaitu udara. Udara itu kan merupakan lingkungan abiotik. Yang berupa gas kan, dia itu kan berbentuk atmosfer yang melingkupi makhluk hidup, oksigen, karbon dioksida juga kan. Juga di situ terdapat juga nitrogen yang merupakan gas yang paling penting bagi kehidupan kita. Nah, di situ juga ada juga cahaya matahari. Nah, cahaya matahari itu karena merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di bumi ini. Itu salah satunya sebagai faktor yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Nah, begitu juga ada suhu. Nah, suhu itu kan setiap makhluk hidup memerlukan suhu yang mengoptimalkan kegiatan perkembangan biakan. Nah, di situ juga terdapat komponen biotik. Itu pertama, Bapak akan menjelaskan bagiannya. Itu produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, komponen biotik itu ialah komponen ekosistem yang terdiri makhluk hidup. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, dan manusia, dan lain-lain. Berdasarkan peranannya, biotik ekosistem ini diberikan menjadi 3, yaitu pertama produsen. Nah, produsen itu ialah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Nah, melalui proses fotosintesis. Nah, yaitu contohnya seperti tumbuhan. Dia disebut organisme autotrof karena dia dapat membuat makanan sendiri. Nah, yang kedua itu kan terdapat konsumen, di mana konsumen itu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Dengan mencari makanan atau menggunakan hasil makanannya, yaitu hewan heterotrof karena dia hewan yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Nah, dan pada ini contohnya kan biasanya hewan kan, hewan herbivora memakan tumbuhan dan hewan karnivora memakan daging, dan ini juga terdapat hewan omnivora
yang pada konsumen-konsumen. Nah, yang produsen tadi yang menjelaskan itu biasanya tumbuhan, karena hanya tumbuhan yang bisa dapat membuat makanan sendiri. Nah, seperti itu ada juga yang pengurai. Nah, di mana pengurai ini yaitu jika makhluk hidup mati akan diuraikan. Nah, dari sini juga dapat keuntungan bagi produsen. Nah, di mana pengurai ini kan akan membantu produsen ini makin subur. Nah, dengan bantuan matahari juga. Nah, matahari itu akan membuat fotosintesis bagi tumbuhan. Nah, sini Bapak menjelaskan peranan komponen ekosistem. Nah, peranan ekosistem dalam energi ini kan seperti Bapak jelaskan tadi, itu terdapat di rantai makanan ya. Nah, di sini kan pada peristiwa ini terdapat aliran energi, yaitu khususnya pada biotik memiliki 3 keberadaan seperti Bapak bilang jelaskan tadi. Itu ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, produsen itu yaitu menyusun utama dalam suatu ekosistem, dalam khususnya di daratan dan tumbuhan. Nah, organisme ini mampu membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari dan disebut fotosintesis. Nah, produsen ini merupakan organisme autotrop seperti Bapak jelaskan tadi, karena tumbuhan dapat membuat makanan sendiri. Nah, konsumen tadi kan yaitu adalah organisme heterotop, yaitu tidak dapat membuat tanaman makanan sendiri. Nah, hewan ini tidak bisa membuat makanan sendiri. Dia mencari makanan atau mendapatkan hasil makanan yang dia dapatkan. Nah, konsumen ini ya seperti terdapat pada hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, seperti kita lihat rantai makanan ini. Nah, rumput dimakan oleh konsumen satu, yaitu tikus. Nah, tikus itu memakan rumput atau padi-padian. Nah, dia memakan tumbuhan. Yaitu tikus ini nanti akan dimakan oleh ular. Nah, ular ini akan memakan tikus. Itu konsumen 2, karena ular ini hewan karnivora dan tikus ini benar-benar hewan herbivora. Dan elang ini akan dimakan oleh elang akan makan ular. Nah, elang ini juga akan hewan karnivora karena dia memakan ular. Konsumen 3 dimakan oleh konsumen 4. Konsumen 3. Konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3. Nah, elang kan nanti bakal mati kan? Semua makhluk hidup akan mati. Nah, terjadilah penguraian, dekomposer. Nah, dekomposer inilah nanti akan membuat tanaman kita membuat makanan kita dapat diuraikan kembali, yaitu karena dekomposer menguraikan sesama organisme yang mati menjadi zat organik zat sederhana ya, yaitu zat sederhana ini akan kembali produsen sebagai bahan nutrisi makanannya. Adapun peran komponen biotik sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer menimbulkan aliran energi, yaitu konsumen hingga dekomposer. Proses aliran terjadi pada peristiwa rantai makanan ya. Nah, begitu juga terdapat dengan tingkatan trofik rantai makanan nih. Nah, trofik pertama itu ya seperti kita Bapak sudah jelaskan tadi, bahwa produksi baiklah nak, di sini Bapak akan menjelaskan pada tingkatan trofik rantai makanan. Nah, trofik pertama itu ditempati oleh produsen atau organisme autotrop. Nah, pada tingkatan ini produsen ekosistem
darat adalah tumbuhan. Sedangkan pada ekosistem perairan adalah ganggang dan fitoplankton. Nah, begitu juga dengan topik trofik yang kedua, yaitu organisme ya. Nah, heterotop atau konsumen. Ya, di sini terdapat hewan yang ingin memakan tumbuhan seperti rantai makanan yang tadi Bapak jelaskan. Nah, biasanya di sini terdapat hewan-hewan yang memakan tumbuhan atau hewan yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Ada hewan yang herbivora, dan begitu tropik 3 juga. Di situ hewan-hewan yang memakan binatang, dan seterusnya. Begitu juga tropik 4. Tropik 4 itu dia memakan binatang juga. Nah, aliran yang ini disebut dengan aliran, karena aliran energi tidak hanya terjadi pada tingkatan yang sederhana, yaitu rantai makanan, tetapi tetap terjadi pada tingkatan yang lebih kompleks, yaitu pada jaringan makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini itu tersusun oleh beberapa rantai makanan. Nah, seperti konsumen, jumlah energi yang akan terbentuk. Ya, yang akan terbentuk seperti piramida, yang seperti ini ya, Nak. Nah, yang ini piramida. Ya, jika disusun secara produsen, konsumen, jumlah energi terbentuk. Ya, setiap potongannya itu dalam piramida tersebut menunjukkan jumlah energi yang tersimpan. Nah, sini memiliki energi yang tersimpan. Nah, kehilangan energi dari rantai makanan dapat digambarkan dalam bentuk piramida energi. Nah, pada piramida energi, semakin ke puncak energi tersimpan akan semakin sedikit energinya. Nah, pada piramida ini, semakin ke puncak energi yang tersimpan sedikit, adapun berkurangnya transfer energi. Nah, setiap tingkat trofik itu dapat digambarkan sedikit ke arah puncak. Nah, adapun yang berkurang transfer energi setiap tingkatan trofik dengan piramida biomasa. Nah, jumlah dapat digambarkan perbedaan jumlah individu dan setiap tingkatan trofik. Ya, nah, pada peran komponen ekosistem dalam daur biokimia ini, ada juga peran-peran komponennya dalam daur biokimia ya. Nah, di sini dapat unsur-unsur kimia, baik organik maupun anorganik yang sangat dibutuhkan. Nah, setiap komponen suatu ekosistem di dalamnya terdapat ekosistem. Nah, jumlah unsur-unsur kimia yang tidak terbatas. Ya, yang terbatas. Oleh karenanya sering terpenuhi. Agar tetap penuhi, unsur-unsur kimia air pun mengalami daur ulang. Nah, daur ulang berbagai jenis unsur yang melibatkan komponen ekosistem baik abiotik dan biotik. Nah, disebut juga biokimia. Nah, daur biokimia ini dikenal dengan beberapa macam, yaitu pertama ada siklus air. Nah, Bapak jelaskan ya tentang macam-macamnya biokimia ya, Nak. Nah, yang pertama itu kan ada di siklus air. Nah, air itu merupakan materi yang dibutuhkan oleh organisme hidup. Nah, siklus air ialah pergerakan air yang melalui sistem biotik dan abiotik. Nah, di atmosfer itu air tersedia. Nah, dalam bentuk uap air itu yang berasal dari proses evaporasi. Nah, evaporasi itu ialah kan penguapan begitu. Nah, terjadilah penguapan. Nah, pada dan adanya kelembapan udara yang menyebabkan suhu menjadi dingin, uap air terkondensasi. Nah, di situ juga akan terjadi titisan air kan. Nah, jatuhnya air itu disebut air hujan dan bisa juga terbentuk seperti salju. Nah, sebagian air menjadi tanah dalam bentuk aliran. Nah, air dan air ke laut ini yang diserap air tanah. Tumbuhan digunakan untuk proses metabolisme dan mengembalikan ke udara melalui
Nah, siklus korban, yang kedua itu siklus karbon. Nah, siklus karbon ini adalah terdapat aliran karbon yang berjalan beriringan secara paralel. Ya, secara paralel dengan energi sumber bakar pokok karbon dioksida. Nah, terdapat karbon dioksida. Nah, ada di atmosfer. Selain itu juga tersedia bahan bakar fosil yang itu batu bara, gas, gas alam dan minyak. Nah, terdapat juga CO2 yang disatukan ke dalam sistem biotik melalui fotosintesis. Nah, siklus ini juga bersensasi ialah siklus CO2. Nah, terdapat oksigen yaitu O2O yang digunakan selama pembakaran dan pemecahan energi bersamaan. Ya, secara bersamaan lah pokoknya ya, dihasilkan oleh karbon dioksida. Nah, yang ketiga itu anak ada juga siklus nitrogen. Nah, nitrogen itu merupakan salah satu unsur yang menyusun protein konsumen yang mendapatkan unsur nitrogen yang memakan bagian tumbuhan yang mengandung protein atau dapat pula dari hewan. Nah, sumber nitrogen terbesar dari udara. Nah, udara mengandung 80% nitrogen. Nah, nitrogen akan bisa dilepaskan ke udara kegiatan bakteri. Nah, kita harus mengetahui kegiatan bakteri yang disebut nitrifying. Nitrifying. Nah, nitrogen masuk keluar daur oleh kegiatan pengikat nitrogen atau algae dan melalui peristiwa elektrifikasi yang disebut halilintar. Ada juga terdapat halilintar di sini anak. Nah, di siklus fosfor juga ada sumber fosfat yang tersebar oleh batuan fosfat, endapan geologis. Nah, di sini juga akan terjadi terkikisannya erosi. Nah, sehingga masuknya ke dalam ekosistem dalam fosfat. Nah, dalam peranan burung, laut, ikan, yang penting mengangkat fosfat menuju lautan sedimen. Nah, lautan sedimen ini terdapat penambangan fosfat sekitar 1-2 juta ton per tahun. Nah, sudah dapat 2 juta ton. Ini dikarenakan terdapatnya 60.000 kurang lebih 60.000 per ton per tahun. Nah, kebanyakan tercucinya dan hilang. Nah, pengembalian fosfor ke daratan tidak dapat mengimbangi hilangnya fosfor ke dalam lautan. Ya, itu juga terdapat interaksi antar komponen ekosistem ya. Nah, interaksi komponen ekosistem itu ada 2 komponen, yaitu biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik itu menunjukkan kan benda mati, kan yang seperti dijelaskan juga. Dan kondisi yang mendukung kehidupan. Nah, maklum contohnya air, cahaya matahari, udara, iklim. Nah, cuaca, batu, tanah, dan sebagainya. Sedangkan komponen biotik itu kan itu terdiri oleh makhluk hidup ya karena yang dalam ekosistem, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, interaksi ini antar komponen terjadi interaksi abiotik dan abiotik. Nah, antar komponen abiotik dan biotik pokoknya. Nah, antar komponen ini terdapat interaksi-interaksi tersebut. Nah, yaitu pertama interaksi antar komponen biotik. Nah, komponen biotik dalam suatu mempengaruhi komponen yang lain. Interaksinya membentuk seperti tadi membentuk hubungan timbal balik. Contohnya pada intensitas cahaya. Nah, cahaya makin tinggi, akan menyebabkan penguapan air dan volume meningkat, dan curah hujan membuat kondisi tanah menjadi lembek. Mudah lembek dan mudah digali. Nah, yang kedua itu interaksi komponen biotik. Nah, biotik dan biotik. Nah, kebutuhan makhluk hidup itu dapat dipenuhi dengan bantuan dukungan dari lingkungan di sekitarnya. Malah sebaliknya juga bisa terjadi keberadaan komponen biotik juga. Nah, sangat mempengaruhi lingkungan kita. Ya kan? Di sini komponen biotik itu
beberapa contoh interaksi ini. Nah, ada beberapa contohnya. Nah, contohnya itu kan ada matahari kan. Matahari itu memang selalu dibutuhkan yang terjadi pada kita semua, apalagi pada tumbuhan, fotosintesis. Nah, tumbuhan itu kan membutuhkan karbon dioksida. Nah, karena dia untuk berfotosintesis. Nah, jika tidak mempunyai karbon dioksida, dia agak berkesulitan untuk fotosintesis. Nah, tumbuhan juga dapat menjaga kestabilan komposisi udara. Nah, agar udaranya itu segar, ya, sebagai kita makhluk hidup, kita perlu menghirup udara segar dan oksigen. Nah, jika tidak di sini tidak memiliki tumbuhan, kita akan kesulitan untuk menghirup udara segar dan kesulitan menghirup mendapatkan oksigen dan karbon dioksida. Dan bagi makhluk hidup sangat membutuhkan itu. Nah, di sini juga mendukung kehidupan ya, memang ya mendukung kehidupannya. Yang kondisinya itu seperti komponen biotik. Nah, memang komponen biotik itu bergantung pada biotik. Nah, terutama pada kegiatan manusia. Ya karena manusia mulai menyadari ya manusia itu mulai ya kita harus sadar bahwa kita harus melestarikan lingkungan hidup. Nah, itulah kondisi homostatis dan dalam ini sehingga tidak terganggu. Nah, ada juga interaksi komponen biotik. Ya, komponen interaksi biotik yang memiliki banyak contoh. Nah, contohnya itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu interspesifik dan interaksi interspesifik. Nah, interspesifik ini terjadi apabila interaksi dilakukan pada individu. Nah, dalam satu spesies. Nah, contohnya paling mudah yang kita dapat ketahui yaitu madu yang dihasilkan oleh lebah. Nah, yaitu dalam koloni lebah madu ini terdapat interaksi yang sangat teratur. Pembagian lebah sesuai dengan tugasnya. Ya, tugasnya membuat madu lah. Kan terdapat interaksi sangat teratur. Lebih pembagiannya lebah ini interaksi manusia antar dengan manusia dalam bermasyarakat juga disebut interspesifik. Ya, nak juga ada juga tuh yang namanya interaksi interspesifik. Ya, interspesifik juga. Inter dan intra ya. Ya, inter dan intra bedanya lah. Nah, kalau yang inter itu kan interaksi yang terjadi antara individu. Ada perbedaan antara individu apa yang terjadi antara individu yang bukan dari spesies. Nah, yang bukan dari spesies yang sama. Nah, dalam satu ekosistem itu antaranya kedua interaksi tersebut. Nah, interspesifik memiliki bentuk yang bermacam-macam. Nah, seperti terdapat kategori-kategorinya lah. Nah, ada yang predasi, kompetisi, nah, ada juga netral, dan juga ada yang bersimbiosis. Nah, yang Bapak akan jelaskan satu persatu bagiannya. Nah, yang predasi itu ada hubungan antar predator dan mangsanya, misalnya seperti hewan mamalia, singa predator. Nah, juga terdapat itu rusa sebagai mangsanya. Nah, kan karena singa memakan rusa. Begitu juga ada kompetisi hubungan yang terjadi dalam persaingan, misalnya persaingan antar singa, yaitu citah di ekosistem di padang rumput. Nah, ini mereka singa dan citah kan saling bersaing, mungkin saling berkelahi atau saling memangsa gitu. Nah, dan juga ada netral. Ya, ada netral hubungan antar populasi. Nah, dalam satu daerah masing-masing. Nah, populasi ini juga tidak saling masing-masing tidak saling mengganggu. Nah, contohnya ada populasi bilalang dan cacing ekosistem sawah. Nah, ada juga yaitu simbiosis, yaitu interaksi antar individu berbeda jenis yang saling hidup. Ya, cari saling hidup lah, pokoknya macam-macam.
spesifik yang bermacam-macam kategorinya. Yang bersimbiosis dan dapat membedakan, yaitu simbiosis mutualisme dan mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan oleh kedua pihak. Nah, menguntungkan kan kedua belah pihak. Misalnya ada simbiosis mutualisme antar organisme uniseluler, golongan algae, nah ada golongan sessalvetal dan karang. Dan semua karang itu bersimbiosis dengan algae. Jenis tumbuh karang bersimbiosis dapat dibaca jelas pada artikel sebelumnya. Nah, ada juga bersimbiosis komensasime, ya, komensasime, yaitu bagian bagian tumbuhan yang merugikan lah. Nah, satu pihak merugikan, misalnya tumbuh anggrek, tumbuh di cabang pohon, itu mendapatkan sinar matahari bunga yang dapat karena matahari optimal, sedangkan pohon tumpangi oleh yang tidak dirugikan. Nah, ada simbiosis parasitisme. Nah, itu hubungan untuk kan salah satu pihak yang merugikan, misalnya benalu, yaitu tumbuh di batang pohon. Anak, Pak akan menjelaskan lagi masalah ekosistem beserta dampaknya. Nah, tadi kan Bapak telah menjelaskan bagian sebelumnya itu kan ada terdapat ekosistem daratan, ekosistem kan beserta dampaknya yang contohnya dampaknya itu menjadi dua kan, ada yang tadi contohnya seperti pembuangan sampah sembarangan, udah itu pembuangan sampah sembarangan, dan itu ada juga pembakaran hutan kan. Nah, sebelumnya Bapak udah jelaskan itu dan Bapak akan menjelaskan lagi. Nah, ekosistem yang di situ kan adalah tidaklah statis. Ya, dia itu mempunyai sifat dinamis. Nah, perubahan ekosistem dapat terjadi karena faktor misalnya letusan gunung api. Sebenarnya masih banyak contoh lain, tapi terdapat juga ya, bentar Nak. Ya, baiklah Nak, setelah Bapak jelaskan tadi, ada yang kurang paham nggak dari penjelasan Bapak tadi, Nak? Saya izin bertanya, Pak. Nak, apa itu, Nak? Baiklah, yang ingin saya tanyakan, apa sih manfaat dari menguraikan makanan? Terima kasih. Oh, ya Nak. Menguraikan makanan itu kan manfaat. Itu kan dia kan bisa memakan bangkai hewan atau memakan makhluk hidup yang telah mati. Nah, dengan cara menguraikan ini itu kan dapat keuntungan bagi tumbuhan juga. Nah, karena pengurai itu kan dapat menghasilkan zat hara kan. Nah, zat hara ini kan sangat menguntungkan bagi tumbuhan. Nah, sehingga tumbuhan itu bisa mendapatkan makanan kembali atau dapat diproses kembali dari penguraian dan sehingga terjadi lagi rantai makanan. Nah, begitu juga tikus akan seperti tadi yang Bapak jelaskan. Nah, kan tikus itu kan memakan tumbuhan, yaitu produsen kan, seperti ada gambar yang Bapak jelaskan tadi, karena dia itu kan produsen ini kan dia bisa mendapat makanan sendiri, mau bagaimanapun dia bisa makan gitu, sedangkan konsumen ini dia itu harus mencari makanannya sendiri. Nah, tikus itu kan nanti kan akan mati juga. Nah, dimakan oleh ular, tadi Bapak pernah jelaskan tadi pada konsumen kedua. Nah, udah dimakan ular, dia itu nanti ular juga dimakan oleh elang. Nah,
pada elang ini kan setiap makhluk hidup pasti bakal mati juga kan. Nah, makhluk hidup yang telah mati ini dapat diuraikan, dan setelah makhluk hidup yang mati dapat diuraikan, nah tumbuhan dapat makanannya kembali dari makhluk hidup yang telah mati. Gitu, Nak. Udah paham, Nak? Sudah, Pak. Terima kasih jawabannya. Ya, Pak. Ya, Nak. Ya, baiklah. Nah, tadi kan Bapak sudah memberikan LKPD dengan kalian. Nah, coba kalian kerjakan LKPD itu tersebut dan kalian pelajari, dan cobalah kalian cari sumber-sumber yang literatur yang terdapat di buku pelajaran yang Bapak kasih juga. Nah, dan silakan sesudah itu coba kalian juga untuk kalian agar bisa saling berpendapat. Nah, cobalah kalian berdiskusi dengan teman sekelas kalian. Nah, seperti berdiskusi dengan dengan kawan-kawannya gitu. Nah, jika ada pendapat lain atau masih kurang kurang paham, nanti Bapak akan jelaskan kembali dan kita akan menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Oke, baiklah, Nak. Coba kalian berdiskusi dahulu ya, Nak. Baik, Pak. Ya.
Oke. Baiklah, Nak. Hasil diskusi kita selesai. Kita akhiri dulu. Nah, Nak, ada yang ingin mempresentasikan hasil diskusi jawaban kalian? Saya, Pak. Ya, baik, Nak. Apa, Nak? Saya ingin mempresentasikan jawaban saya yang komponen yang sering saya jumpai yaitu komponen biotik seperti padi, Pak. Karena padi sebagai bahan makan bagi makhluk hidup. Nah, terus yang abiotik contohnya pada air, karena air juga bisa digunakan sebagai sumber kehidupan makhluk hidup untuk minum. Itu saja, Pak. Oh, ya baik. Nah, memang komponen abiotik dan biotik itu juga sangat berguna bagi ekosistem kita. Nah, itu juga yang sangat sering kita jumpai dan memang sangat sering kita gunakan. Nah, kan contohnya yang abiotik kan pada air kan. Nah, itu dari benda mati. Itu kan sering kita gunakan sebagai manfaat kehidupan kita sehari-hari. Nah, begitu juga kan kalau kita sering lingkungan kita yang sering ke sawah atau tempat tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuhan kan memang sangat butuh untuk kita, ada yang bisa digunakan untuk konsumsi, atau juga binatang juga bisa kita gunakan untuk konsumsi. Nah, itu memang sangat untung bagi kita. Nah, makanya kita harus merawat ekosistem. Nah, ekosistem itu sangat dibutuhkan bagi makhluk hidup dan kita harus menjaga lingkungan kita. Baiklah, Nak. Nah, karena kalian sudah mempelajari pelajaran hari ini dan kalian sudah mengetahui pelajaran ini, marilah kita bertepuk tangan. Memang pada pelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan juga bahwa satu ekosistem ekologi itu kan terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungan. Nah, ekosistem itu kan tersusun dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan biotik. Interaksi antar komponen dapat terjadi berupa interaksi antar komponen atau biotik dan biotik, memang iya kan. Nah, ini kan terjadi berupa interaksi yang dapat membedakan menjadi ekosistem darat dan ekosistem perairan. Nah, ekosistem darat itu kan dapat membedakan menjadi sejumlah bioma, sedangkan ekosistem perairan air ditawarkan oleh air laut. Nah, oke. Baiklah, Nak. Bapak ingin bertanya untuk mengingatkan kembali. Bagaimana peran komponen dalam ekosistem itu, Nak? Saya izin menjawab, Pak. Ya, Nak. Baiklah. Nah, jadi peranan komponen dalam ekosistem ada yang abiotik dan juga biotik. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, komponen abiotik itu merupakan komponen ekosistem dari makhluk tak hidup, misalnya air, tanah, udara, cahaya, suhu, dan yang lain. Sedangkan kalau komponen yang biotik merupakan komponen ekosistem dari makhluk hidup, misalnya seperti produsen, konsumen, dan pengurai. Terima kasih. Baik, nah sangat bagus sekali jawaban kalian. Nah, untuk kalian dapat memahami pelajaran ini, Bapak ingin memberikan kalian tugas. Nah, cobalah buka buku paket kalian itu yang Bapak telah kasihkan itu, coba kalian kerjakan pada halaman 87. Nah, situ kan terdapat soal dari 1 sampai 10. Coba kalian kerjakan, nanti besok kalian kumpulkan sama Bapak ya. Nah, dan karena kalian sudah memahami pelajaran ini dan tugas telah saya berikan dan kalian harus mengerjakannya ya, Nak. Dan kita akan akhiri pelajaran ini. Cukup sekian, terima kasih semuanya, Nak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.